Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, pengurus dan jamaah Masjid Al-Ukhuwah yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di hari Ahad pekan ketiga di bulan Februari tahun 2025 Miladiah, kita dapat berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini dalam suasana yang saya lihat wajah-wajahnya, ya, wajah-wajah yang segar sekali ya, dan menarik sekali. Sepertinya jamaah banyak yang datang ini ya, padat ini ya, padat merayap, bahkan cenderung macet ini. Konsumsinya cukup nanti ya, karena di sini ada dua ustadz yang biasa ngisi di sini. Tadi ayahanda Dr. Andes Faisal Fatal mengatakan ada sedikit kesalahan. Ini saya mohon maaf pada guru saya Dr. Abdul Hafiz. Kesempatan ini saya yang duduk di sini ayahanda, bukan untuk mengajari ayahanda ini, tapi saya belajar ceramah depan ayahanda ini. Jamaah rahimakumullah, saya akan melanjutkan pelajaran akidah kita, dan saya kembali mengingatkan, sepertinya bab pembahasan tentang takdir ini cukup panjang ya, dan yang saya ingat saya telah menyampaikan 7 poin berkaitan dengan bab beriman kepada takdir ini. Yang pertama, dalil-dalil wajibnya beriman kepada takdir. Yang kedua, kaidah beriman kepada takdir. Yang ketiga, pengertian takdir. Yang keempat, tingkatan-tingkatan takdir. Yang kelima, manusia dan takdir. Yang keenam, macam-macam penakdiran. Yang ketujuh, hikmah beriman kepada takdir, yang saya sampaikan pada bulan yang lalu ya. Dan insyaallah pada subuh kali ini kita sampai kepada poin terakhir dari pembahasan tentang takdir, yakni penyimpangan-penyimpangan dari agama-agama atau kelompok-kelompok di dalam masalah takdir ini. Bahwa hampir dalam semua bab pembahasan ilmiah, yakni di dalam Islam,
pasti akan ada selalu penyimpangan. Oleh karenanya, para dai sudah selayaknya dia juga mengikut sertakan bab pembahasan tentang penyimpangan-penyimpangan. Setelah dia menyampaikan yakni pelajaran tentang akidah yang lurus, yang benar. Kenapa pembahasan yakni penyimpangan ini perlu disampaikan, yakni agar kita waspada dan bisa hati-hati agar kita tidak tersesat dan terjebak. Sebagaimana ayat yang kita baca setiap hari, yakni di dalam surah Al-Fatihah, kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Di dalam surah An-Nisa ayat 69 itu dikatakan orang-orang yang diberi nikmat itu adalah minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Lalu kita juga berdoa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, di sini kita setelah kita minta petunjuk kepada Allah jalan yang lurus, kita juga berlindung kepada Allah dari jalan yang tersesat itu. Tafsir para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ini adalah al-Yahud wan Nasara. Oleh karenanya para dai dia harus juga menyampaikan itu bab-bab pembahasan tentang penyimpangan itu. Karena setiap bab akidah itu pasti ada penyimpangan yang menyelisihinya. Oleh karenanya di dalam bab takdir ini, ayahanda dan ibunda sekalian, ada beberapa penyimpangan dari agama-agama dan juga kelompok-kelompok. Semisal Yahudi, disebutkan di dalam kitab mereka, Tauratnya mereka itu ya, kalau istilahnya itu perjanjian lama, bahwa beberapa kali Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan di situ menyesal. Apa? Menyesal. Tentu yakni hal ini bukanlah hal yang pantas disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penyesalan itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Kita kan sering menyesal ya. Betul gak ibunda? Kenapa menyesal? Karena tidak tahu apa yang bakal terjadi. Sehingga sesudah terjadi baru kita menyesal. Ada seorang wanita menyesal menikahi laki-laki itu, ya kan? Lalu setelah dia tahu sifatnya, kejelekannya, zolimnya, lalu dia berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Betul nggak? Wah, aduh itu. Saya pikir tidak ada yang situ. Aduh rupanya. Itu spontan aja itu. Jangan pula bertengkar yo. Untung tidak semuanya itu. Iya, dia berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Kenapa? Dia menyesal. Setelah dia tahu kejelekan
kezoliman suaminya itu. Karena memang dia nggak tahu sebelumnya, dia pikir selama ini suaminya itu saat dulu masih PDKT. Apa itu PDKT? Nah, wah, tahu juga ya PDKT. Pendekatan. Dia baik-baik saja itu. Setelah dia tahu, baru dia menyesal. Nah, ini tidak bisa disematkan dengan Allah. Karena di dalam Islam segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi itu. Ini kita nukil ya. Di kitab Kejadian 6 ayat 5 sampai 12, kitab Perjanjian Lama ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, di sini di kitab mereka ini Al-Yahud, mereka mengatakan Allah itu menyesal, Tuhan itu menyesal. Di kitab Samuel 1 ayat 15-11, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel, dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Jadi di ayat mereka, di kitab mereka sendiri, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu menyesal. Di Samuel 2 14-16, maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada God, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari dan sampai Berseba 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengerikan Arona orang Yebus. Jadi di kitab-kitab mereka itu mereka meyakini Tuhan menyesal. Kemudian Nasrani. Orang yang Nasrani ini ya, sebagian para ulama menyebutkan, yakni sebagian kaum muslim ini terpengaruh dengan akidah orang Nasrani ini, seperti Ma'bad al-Juhani ya, dan yang lainnya. Mereka para ulama menyebutkan bahwa sebagian Nasrani menetapkan takdir dan sebagiannya menolak takdir. Mereka yang menetapkan takdir itu seperti Jabariyah, dan mereka yang menolak takdir seperti Qadariyah. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa kelompok Qadariyah ekstrim itu mereka terpengaruh Nasrani dalam bab takdir ini. Lalu kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir ini ahli filsafat ya. Ahli filsafat mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui ilmu kulli, yakni ilmu global, bukan ilmu yang terperinci ya.
yakni ilmu tafsir, seperti yang diyakini oleh Ibnu Sina. Jadi mereka meyakini, Ibnu Sina dan kawan-kawannya itu meyakini bahwa Allah itu hanya mengetahui yakni secara global, garis besar. Allah tidak mengetahui secara terperinci. Makanya oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengkafirkan Ibnu Sina dan kawan-kawannya dengan sebab ini. Ya, ada 3, saya tak hadir dalam ingatan saya, ada 3 kesesatan mereka ini. Satu ini, yakni mereka meyakini bahwa Allah itu hanya mengetahui secara global, tidak rinci. Yang kedua, mereka meyakini bahwa kebangkitan di akhirat nanti itu hanya ruh, bukan jasad. Ada satu lagi nggak hadir dalam ingatan saya. Ini beliau sebutkan, Al-Ghazali menyebutkannya di kitabnya Tahafut Al-Falasifah juz 1 halaman 307. Nah, keyakinan seperti ini, jamaah rahimahullah, ini bertentangan dengan takdir. Kenapa? Karena berkonsekuensi bahwa Allah harus mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Ingat dalil takdir yang kita bahas pada pertemuan awal dulu ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kata Allah, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dari surah Al-Qamar ayat 49. Jadi apapun yang ada di dunia ini Allah tahu secara rinci. Allah tahu daun-daun yang gugur. Allah tahu semut hitam yang berjalan di malam gelap, di hujan lebat badai. Allah tahu, rinciannya itu tahu. Sekecil apapun itu Allah tahu. Berbeda dengan yakni sebagian orang-orang filsafat itu. Kemudian kelompok yang menyimpang dalam bab takdir ini musyrikin Arab. Nah, menariknya jamaah rahimahullah, musyrikin Arab ini mereka meyakini takdir, tapi menjadikan takdir itu yakni pembenaran terhadap apa yang mereka lakukan. Ingat tuh, kayaknya bulan kemarin tuh agak seru pembahasan, enggak? Sampai saya pulang hampir jam 7 itu ngobrol di luar itu. Karena menariknya pembahasan masalah ini ya. Jadi orang musyrikin Arab itu mereka meyakini takdir, tapi mereka menjadikan beriman pada takdir itu membenarkan perbuatan mereka itu. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'in kadzalika kazzabal ladzina min qablihim hatta zaqu ba'sana. Orang-orang musyrik itu berkata, kalau Allah menghendaki kami tidak akan menyekutukan Dia. Begitu pula nenek moyang kami. Nah, kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian orang-orang sebelum mereka juga seperti itu, mendustakan Rasul sampai mereka diazab. Jadi orang-orang musyrikin itu, penyimpangan mereka terhadap takdir, mereka percaya dengan takdir, tapi mereka menjadikan beriman pada takdir itu untuk membenarkan perbuatan mereka. Paham sampai sini? Paham? Ini agak dalam mengajinya. Jadi
Apa perbuatan dosa maksiat yang mereka lakukan itu? Mereka berdalil kami seperti ini karena Allah. Ingat nggak pembahasan kita bab yang sebelumnya itu, yakni manusia dan tentang takdir. Itu Profesor Yunahar Alias di kitab akidahnya itu, beliau menyebutkan itu. Yakni sebagian manusia menjadikan maksiat itu kebenaran karena mereka meyakini bahwa kami berbuat maksiat ini juga karena Allah. Ini dibantah oleh para ulama Islam Ahlus Sunnah bahwa tidak boleh. Nabi SAW melarang kita untuk menjadikan takdir sebagai pembenaran atas maksiat dan dosa. Kenapa? Sudah saya sebutkan itu. 1, 2, 3 alasannya. Nanti lihat aja di channel saya Amri TV. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan ada pitinya. Itu pembahasannya itu. Gak boleh ya. Jadi menjadikan, karena apa? Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah lengkap. Jadi nggak ada alasan lagi. Allah sudah kirim Rasul. Dikirim Rasul. Tidak cukup diturunkan Al-Quran. Tidak cukup juga dikasih akal. Afala taqilun. Apalagi? Afala yatafakkarun. Ada akal. Apalagi dikasih contoh. Kalau orang maksiat ini hukumannya, kalau orang baik ini hukuman, ini pahalanya. Lengkap. Jadi nggak ada alasan lagi. Ya. Kemudian kelompok yang menyimpang pada masalah takdir ini ada namanya Qadariyah ekstrim. Ini ada tokohnya itu, ada namanya Ma'bad al-Juhani. Dia ini hidup di zaman Ibnu Umar. Dia mengatakan, Ma'bad al-Juhani mengatakan, Allah mengetahui segala perkara itu setelah terjadi. Ini. Jadi dia meyakini bahwa sebelum terjadi Allah nggak tahu. Ini kufur. Kenapa? Karena konsekuensinya adalah dia mengingkari ilmu Allah. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu sebelum dan sesudahnya. Oleh karenanya banyak ulama yang mengkafirkan Ma'bad al-Juhani. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab beliau Majmu' Fatawa juz 8 halaman 150. Apa sebabnya Ma'bad al-Juhani seperti itu jamaah? Itu karena dia berdalam-dalam di dalam masalah takdir. Saya kemarin ada ngobrol dengan jamaah kita bulan kemarin ya, lama itu di luar. Maka saya katakan sebagai penutup obrolan itu, nggak boleh berlama-lama berdalam-dalam bahas masalah takdir, karena akan kalau begini, kalau begitu. Sampai nanti orang akan bertanya, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Ini berbahaya aja. Ya, dia berdalam-dalam. Oleh karenanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika beliau dikabarkan adanya kelompok seperti ini, beliau berkata, kalau kamu ketemu dengan mereka, sampaikan aku berlepas diri dari keyakinan mereka itu. Bahkan beliau bersumpah, ya, kalau ada di antara kamu yang berinfak emas sebesar gunung Uhud, akan tetapi dia tidak beriman dengan takdir, maka Allah tidak akan menerima infaknya itu.
Ini hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis nomor 168. Ini Qadariyah ekstrim. Ada lagi kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir ini, namanya Jabariyah ekstrim. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika membahas kelompok Jabariyah, beliau menjelaskan bahwa kelompok ini ada kesalahan. Di antaranya mereka meyakini akidah Jahmiyah, yakni menganggap seluruh perbuatan hamba itu adalah terpaksa. Ya. Jadi mereka menganggap kita ini seperti daun yang diombang-ambingkan angin. Ya. Oleh karenanya mereka beranggapan bahwa apa yang kita lakukan ini terpaksa. Jadi mereka menganggap melakukan maksiat itu boleh-boleh saja. Kenapa? Karena kita terpaksa, yakni dipaksa melakukan itu. Ada menariknya ini, Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau di kitabnya Thariqat Al-Hijratain menyebutkan di halaman 84, ada kisah, ada seorang laki-laki yang mendapati istrinya itu berzina dengan laki-laki lain. Maka laki-laki ini marah. Normal nggak marah? Suami ada istrinya berzina, lalu dia mau membunuh laki-laki itu. Normal itu. Ya. Maka lelaki yang berzina dengan istrinya itu ngecek ke laki-laki suaminya itu. Yakni perkara ini, yakni dia berzina dengan istrinya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Dia berdalil dengan takdir itu, bayangkan itu. Kau beriman tidak dengan takdir, katanya. Jadi kata laki-laki suami perempuan tadi, iya aku beriman. Hah? Akhirnya suami wanita tadi menerima itu, ya Allah. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Jadi orang-orang Jabariyah ini, kata para ulama, mereka ini lebih tersesat ya daripada yang namanya Qadariyah. Bahkan dari kaum musyrikin Arab itu. Bahkan lebih daripada Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang terakhir ada Syiah Rafidah. Mereka di dalam bab penyimpangan mereka tentang takdir ini ada akidah mereka namanya al-bada. Apa? Al-bada. Jadi al-bada itu secara ringkasnya tampak. Jadi maksudnya tampak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah keputusannya. Yang hakikatnya ini akidah orang Syiah ambil dari Yahudi. Yang tadi kita sebutkan, yakni Allah menyesal tadi ya. Kenapa Allah menyesal? Karena baru nampak oleh Allah kebaikan yang baru, sehingga Allah menyesal yakni atas perbuatannya. Jadi akidah al-bada pada orang-orang Syiah, karena mereka meyakini imam mereka yang 12 itu mengetahui ilmu gaib. Ketika imam-imam mereka mengetahui sesuatu yang gaib, lalu sesuatu yang gaib mereka sampaikan itu tidak terjadi, maka pengikut mereka bertanya, kenapa nggak terjadi ini? Lalu imam mereka menjawab, yakni bada Allah, yakni sepertinya Allah mengubah keputusannya. Nah, ini adalah sesuatu yang kesesatan yang nyata. Karena berarti Allah tidak mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada bab pembahasan kita tentang takdir. InsyaAllah barangkali ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya. Kalau tidak ada, alhamdulillah saya ada menulis buku tentang rukun iman ke-6 ini. Iman kepada takdir,
Karena pembahasan di masjid ini saya tulis secara cepat, ringkas, bab-bab pembahasan tentang takdir ini. Ini saya hadiahkan, saya cuma membawa sedikit ya. Ini saya hadiahkan kepada Ayahanda Sepatah dan juga kepada Ayahanda Ketua Masjid atau mana? Itu Ayahanda. Lalu ada Ibunda Ketua Majelis Taklim. Ibu-ibu mana? Ada nggak? Itu tolong kasih Ananda. Ini kepada kawan saya, Ustadz calon bupati. Ini pada kawan saya, Zulham. Semoga tulisan saya ringkas, hanya masalah takdir ya, poin-poinnya saja, tidak meluas. Saya ambil dari kitab-kitab para ulama yang saya miliki. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita pada bulan depan bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua dan memberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu dengan bulan yang penuh dengan barokah. Kita dapat beribadah dengan baik dan sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada kita sehingga Allah nanti akan kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, karena sudah tercium bau yang lezat ini, saya pikir kalau diteruskan juga konsentrasinya pasti terganggu. Kita cukupkan santapan rohani kita, maka insya Allah akan kita lanjutkan santapan jasmani. Semoga Allah memberkahi pengurus masjid Al-Quwah, amin ya rabbal alamin, dan jamaahnya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.